Ya, pemirsa, walaupun termasuk ke dalam negara produsen biji kakao, namun Indonesia masih melakukan impor biji kakao. Data yang tercatat hingga awal Oktober tahun ini, Indonesia sudah mengimpor 234 ribu ton biji kakao untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan di dalam negeri. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan impor disebabkan karena kebutuhan yang besar tidak bisa dipenuhi sepenuhnya dari pasokan dalam negeri. Hal ini lantaran rendahnya produktivitas petani kakao. Seperti diketahui, produktivitas petani kakao saat ini ada di kisaran 0,7 hingga 0,8 ton per hektar. Salah satu sebab rendahnya produktivitas petani kakao saat ini adalah bibit yang kurang berkualitas. Kemampuan budaya dan keterampilan petani kakao lokal juga terbatas. Impor biji kakao per 2019 mencapai sekitar 234 ribu ton. Dengan kata lain, butuh setidaknya 292 ribu hektar kebun kakao atau lebih dari 190 juta bibit kakao dengan produktivitas saat ini untuk menghilangkan seluruh impor biji kakao. Terkait ini, Kementerian Pertanian telah menyiapkan 1 juta bibit kakao yang siap untuk ditanam untuk mewujudkan komitmen meningkatkan pasokan biji kakao di dalam negeri pada industri pengolahan. Apa yang seharusnya dilakukan agar produktivitas kakao di Indonesia dapat meningkat? Simak. Ya, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sindra Wijaya, Wakil Ketua Dewan Kakao Indonesia periode 2010 hingga 2019. Halo Pak Sindra. Halo. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review, Pak Sindra. Bicara mengenai hal yang tadi sudah disampaikan di paket pengantar, ironi Indonesia sebagai negara produsen kakao, tapi kemudian masih mengimpor kakao. Secara volume juga ini cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena secara kuantitas dan juga kualitas kakao lokal belum bisa penuhi. Apa penyebabnya? Ini kemudian menjadi sebuah permasalahan yang terus berulang. Ya, sebenarnya Indonesia mengimpor biji kakao itu sudah sejak lama ya. Dulu kita mengimpor sekitar 20.000 sampai 30.000 ton biji kakao yang sudah difermentasi dari Afrika cuma sebagai bahan untuk blending. Nah, tapi sejak tahun 2014 karena produksi kakao di Indonesia sudah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan industri pengolahan kakao di Indonesia, maka mulai tahun 2014 itu Indonesia banyak mengimpor biji kakao dari Afrika. Bukan lagi sebagai bahan pencampur, tapi sebagai bahan utama untuk industri pengolahan kakao. Artinya secara serapan untuk biji kakao lokal ini juga di industri dalam negeri tentunya ini berkurang ataupun tergantikan dengan biji kakao yang diimpor begitu? Betul. Sejak sekitar 10 tahun yang lalu, produksi kakao Indonesia itu menurun sangat drastis ya. Dulu, 10 tahun yang lalu, produksi kakao Indonesia itu sempat mencapai 600.000 ton. Tapi 10 tahun terakhir ini terus mengalami penurunan, dan terakhir di tahun 2019, produksi kakao Indonesia itu tinggal 200.000 ton. Baik. Itulah yang menyebabkan industri-industri di dalam negeri harus mengimpor kebutuhan bahan bakunya dari luar. Ya, artinya secara kemampuan sendiri kita belum kemudian dapat memenuhi permintaan dari industri dalam negeri. Betul. Kapasitas terpasang industri kakao di Indonesia itu sebenarnya sudah mencapai 800.000 ton. Tapi selama ini kapasitas yang terpakai hanya sekitar 50%-nya saja. Baik, apakah permasalahan dari kualitas ini kemudian menjadi penyebab atau sebetulnya dari volume saja? Artinya secara kualitas sebetulnya tidak ada isu, yang isu adalah di kuantitinya. Iya, sebenarnya kalau secara kualitas kakao kita ini memang kalah dibanding dengan kakao dari Afrika ya, karena sebagian besar kakao di Indonesia umumnya tidak difermentasi. Baik. Padahal untuk mendapatkan kakao olahan yang bermutu bagus harus difermentasi. Baik. Tetapi walaupun tidak difermentasi, kita masih bisa gunakan kakao Indonesia itu sebagai campuran. Nah, cuma masalahnya sekarang ini produksinya yang semakin turun. Baik. Itu yang menyebabkan industri di dalam negeri kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Kita akan fokus ke produksinya terlebih dahulu, Pak Sindra. Sebagaimana kita tahu, pemerintah melakukan beberapa hal lah, dari melakukan ataupun memberikan tenaga pendampingan sampai dengan pemberian bibit kakao lah. Sejauh mana ini memberikan dampak terhadap produktivitas dari biji kakao lokal?
Sebenarnya di tahun 2009 yang lalu itu ada satu harapan yang sangat besar terhadap perkembangan perkakaoan di Indonesia ya, karena pada tahun itu pemerintah menerapkan program Gernas Kakao dengan anggaran sekitar 1 triliun per tahun. Nah, tapi sayangnya program Gernas Kakao itu waktu itu cuma berlangsung sekitar 2-3 tahun. Setelah itu dihentikan. Nah, kemudian pemerintah fokusnya hanya pada produk pajale, padi, jagung, kedelai. Nah, akhirnya produk perkebunan seperti kakao ini agak dipinggirkan gitu loh. Dan belakangan 5 tahun terakhir, pemerintah juga fokusnya pada pengembangan produk kelapa sawit. Nah, kelapa sawit jor-joran diproduksi besar-besaran di Indonesia dengan lahan yang sangat terbatas. Baik. Nah, karena butuh lahan yang sangat besar. Dari pemerintah sendiri terhadap komoditas kakao, sehingga Iya. secara lahan tanam dan lain sebagainya ini kemudian berkurang. Betul. Mengenai harga sendiri, sebetulnya seberapa menarik ini kemudian dilihat sebagai harga yang ataupun alasan lah mengapa tetap petani biji kakao lokal harus terus mempertahankan, karena secara harga menarik, ataupun mungkin ada alasan lain, harga tidak menarik sehingga kemudian petani lebih memilih komoditas lain. Sebenarnya kalau dilihat dari harga, kakao ini sangat menarik ya. Karena kalau kita lihat harga di awal tahun 2020 ini itu sempat mencapai 3.000 US dollar per ton ya. Nah, kalau kurs rupiah kita 15.000, artinya sudah 45 juta lah per ton per tahun. Untuk petani bisa mendapatkan angka itu. Nah, 1 hektar idealnya kakao ini bisa menghasilkan 2 ton, 2-3 ton ya. Nah, artinya satu petani dengan lahan 1 hektar itu bisa mendapat penghasilan 90 juta rupiah per tahun. Itu sudah sangat mencukupi buat petani kita ya. Nah, cuma sayangnya kebun-kebun kakao di Indonesia ini kan 95% itu dimiliki oleh petani rakyat, Pak. Baik. Nah, sejak sekitar tahun 80-an, kakao itu baru pertama kali dibudidayakan di Indonesia. Baik. Nah, artinya sekarang ini, pohon-pohon yang ada itu sudah berumur lebih dari 30 tahun. Sehingga produktivitasnya tidak maksimal. Karena pohon-pohonnya sudah banyak berumur tua, akhirnya produktivitasnya sangat rendah. Nah, inilah yang akhirnya walaupun harganya tinggi, tapi karena produktivitasnya sangat rendah, cuma 0,2 ton per hektar per tahun. Itulah yang menyebabkan tidak menarik buat petani. Kita karena akan produktivitasnya jeda sangat rendah. sejenak, Pak Sindra. Kita lanjutkan usaha jeda berikut ini, tetap di Market Review. Baik. Ya, masih di Market Review, masih terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sindra Wijaya, Wakil Ketua Dewan Kakao Indonesia periode 2010 hingga 2019. Pak Sindra, mengenai apa yang tadi disampaikan ataupun kita bahas, sejauh mana ini disampaikan kepada Kementerian Pertanian supaya dari produktivitasnya kakao lokal sendiri ini bisa meningkat dan secara quality juga ini membaik. Ya, saya juga membaca berita sekitar minggu lalu ya dari Menteri Pertanian, beliau menargetkan produksi kakao Indonesia itu akan menjadi 1 juta ton dalam waktu 2,5 tahun ke depan. Nah, menurut saya itu satu target yang mustahil bisa dicapai ya. Karena produksi kakao kita tahun lalu cuma 200.000 ton, artinya harus 5 kali lipat dalam waktu 2,5 tahun. Itu satu hal yang mustahil buat saya ya. Makanya sebaiknya yang realistis saja membuat target supaya tidak terlalu meleset jauh dengan realisasinya gitu. Baik, ya Pak Sindra, sebagaimana kita tahu ada juga pasar ekspor sebetulnya untuk kakao Indonesia. Apakah secara tren ini menunjukkan perkembangan atau secara konsentrasi ini hanya difokuskan di pasar domestik saja? Karena secara kuantiti kita belum bisa memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.
Ya, dari awal sebenarnya kakao olahan itu marketnya adalah untuk market ekspor. Sekitar 75-80% kakao olahan yang kita produksi, marketnya itu untuk diekspor ke berbagai negara. Untuk cocoa butter itu kita ekspor ke negara-negara di Amerika dan Eropa. Baik. Untuk cocoa powder itu diekspor ke negara-negara di Asia Pasifik. Nah, market di lokal ada sebenarnya, tapi tidak terlalu besar. Dan kebanyakan yang dikonsumsi di dalam negeri adalah cocoa powder atau cocoa bubuknya, begitu. Ya, artinya secara permintaan sebetulnya tetap ada di ekspor, tapi secara pertumbuhan tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun. Sebenarnya permintaan kakao dunia itu setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan, Mbak. Nah, cuma sayangnya itu produksi kakao di dalam negeri ini terus turun. Nah, akhirnya peluang pasar yang luar biasa besar ini dinikmati oleh negara-negara Afrika seperti Pantai Gading dan Ghana. Dan sekarang mulai dinikmati juga oleh Ekuador dan Brasil. Gitu. Ya, secara luasan lahan perkebunan dinikmati juga oleh Ekuador dan Brasil. Gitu. Ya, secara luasan lahan perkebunan pohon kakao lah, sejauh ini bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah hal yang kemudian diprioritaskan oleh pemerintah? Anda tadi menyebutkan bahwa dari Kementerian Pertanian juga menargetkan produksinya meningkat berkali-kali lipat. Tapi secara penyediaan lahan saja, menurut Anda seperti apa? Apakah ini kemudian diakomodir? Ya, luas lahan kakao sebenarnya awalnya sekitar 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia ya. Tapi belakangan ini karena banyak yang beralih fungsi menjadi tanaman sawit, padi, jagung, kedelai, akhirnya menurut data sensus terakhir, luas lahan kakao kita ini sekarang tinggal 1,1 juta hektar. Nah, dari 1,1 juta hektar ini, produktivitas juga sangat rendah. Cuma 0,2 ton per hektar per tahun. Nah, akhirnya itu total produksi kakao kita tinggal 200.000 ton per tahun. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya industri banyak mengimpor dari luar. Gitu. Baik, langkah yang dilakukan oleh asosiasi ataupun mungkin Dewan Kakao lah bersama stakeholders dan juga petani lokal, apa yang dilakukan supaya peningkatan produksi dan mutu dari pemerintah, sedangkan industri sekarang ini dari 20 pabrik yang ada di Indonesia, sekarang hanya sisa 10 pabrik. Baik. Nah, 10 pabrik ini pun tidak berjalan full, hanya 50% dari kapasitas terpasangnya. Baik. Nah, sebagian industri juga sudah berniat untuk merelokasikan pabriknya ke luar Indonesia. Nah, inilah yang seharusnya pemerintah mengantisipasi hal ini, karena sayang sekali kalau sampai industri kakao kita hengkang dari Indonesia. Begitu. Betul. Diperlukan sebuah solusi yang komprehensif untuk perkakaoan di Indonesia dari hulu ke hilir. Pak Sindra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Baik. Dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Di masa pandemi ini, tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Tetap perbarui informasi Anda di IDX Channel, ya Crossworld Economic Business and Capital Market Channel. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kriteria kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan